Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Teo KDR. Kita teman-teman di kesempatan kali ini kita akan membahas ya masih di seputar penerimaan untuk peserta didik baru ya, khususnya untuk jenjang SMA ataupun SMK Negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan masih membahas mengenai latihan pendaftaran teman-teman ya. Ya memang untuk saat ini ya, jadi sesuai dengan jadwal untuk latihan pendaftaran itu akan dimulai tanggal 5 sampai dengan 8 Juni 2024. Yang mana teman-teman ini masih banyak sekali pertanyaan ya dari teman-teman kalian ya. Ini mengenai kapan sih Pak jadwal pendaftaran yaitu selain di jalur Yonasi ya. Misalkan di sini juga ada pertanyaan ya, permisi mau tanya untuk latihan pendaftaran jalur nilai akademik ya. SMA itu kapan ya? Nah, nanti kita akan bahas mengenai ini teman-teman ya. Jadi di dalam latihan pendaftaran itu kok hanya ada jalur Yonasi SMA ataupun SMK. Nah, sedangkan untuk jalur pendaftaran itu kan memang ada 5 teman-teman ya. Jadi ada mulai dari afirmasi, pindah tugas ya, nilai dan juga Yonasi. Nah, terus untuk jalur prestasi nilai akademik ya, SMA atau SMA, jalur afirmasi ya, pindah tugas serta prestasi hasil lomba itu kapan ya? Dari ada nggak sih latihan pendaftaran untuk jalur selain Yonasi SMA atau SMK? Nanti kita akan bahas di video ini. Nah, mungkin teman-teman seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya, bahwa ketika kalian melakukan latihan pendaftaran ya sesuai dengan jadwal. Nah, di sini ketika latihan pendaftaran itu hanya ada latihan pendaftaran untuk SMA dan SMK. Yang mana kalau kita lihat di sini teman-teman adalah hanya untuk jalur Yonasi. Ini sebenarnya sudah kita bahas teman-teman ya di video sebelumnya. Ya, karena masih banyaknya pertanyaan dari adik-adik kapan untuk latihan pendaftaran ya selain jalur Yonasi SMA atau SMK itu kapan dimulai. Nah, sedangkan kita tahu teman-teman ya untuk di tahap 1 itu kan ada jalur afirmasi ya, pindah tugas orang tua ataupun prestasi hasil lomba, yang mana di sini teman-teman ada upload data atau berkas. Itu bagaimana caranya? Nah, dan juga yang paling banyak ditanyakan itu adalah ini ya, jalur prestasi nilai akademik untuk SMA atau di jalur prestasi nilai akademik untuk SMK. Ini bagaimana cara latihan pendaftarannya dan kapan sih Pak dibuka? Nah, pertanyaan lagi. Nah, kapan latihan pendaftaran selain jalur Yonasi SMA SMK itu dibuka? Ada nggak sih ya latihan pendaftaran itu selain jalur Yonasi? Nanti kita akan bahas di video ini. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukadr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, langsung saja teman-teman kita bahas ya untuk latihan pendaftaran. Kok ada jalur Yonasi saja ya, bagaimana dengan jalur lainnya? Apakah ada di dalam rentang waktu ya atau jadwal untuk latihan pendaftaran ini ya? Seperti yang kita ketahui bahwa untuk latihan pendaftaran itu dimulai tanggal 5 ya sampai dengan 8 Juni 2024 ya. Artinya teman-teman hari ini sudah mencoba untuk yang hari kedua ya untuk latihan pendaftaran. Nah, terus yang menjadi pertanyaan besar ya. Nah, ternyata di dalam latihan pendaftaran ini teman-teman ya, itu hanya ada di jalur Yonasi SMA dan juga hanya ada di jalur Yonasi SMK. Pak, bagaimana dengan jalur lainnya ya? Apakah ada atau mungkin nggak ada? Nah, kita akan coba memberikan informasinya teman-teman ya. Jadi yang menjadi pertanyaan pokok jadi teman-teman ya, kapan latihan pendaftaran selain jalur Yonasi SMA atau SMK ya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa selain jalur Yonasi itu ada juga ya jalur prestasi nilai akademik ya untuk SMA atau SMK. Ada juga jalur afirmasi ya, ada juga pindah tugas dan juga ada prestasi hasil lomba ya. Nah, itu kapan latihan pendaftarannya diadakan? Nah, ini berdasarkan pengalaman saya teman-teman ya. Jadi memang tidak ada ya. Jadi memang jawabannya ini tidak ada. Ya, jadi tidak ada latihan selain jalur Yonasi SMA atau SMK. Ya, tapi cuma ya mungkin saja nanti ada ya setelah video ini tak rilis, misalkan nanti sore atau besok mungkin ada latihan selain jalur Yonasi ya, mungkin tapi berdasarkan pengalaman saya memang tidak ada latihan selain jalur Yonasi SMA atau SMK. Ini seperti dengan tahun lalu ya, tahun lalu itu juga sama, jadi latihan pendaftaran itu hanya untuk jalur Yonasi SMA atau SMK.
Terus bagaimana Pak dengan jalur yang lain ya? Bagaimana dengan jalur yang lain ya? Misalkan saya mau daftar di jalur prestasi akademik ataupun yang lainnya, atau mungkin di jalur afirmasi. Di sana ada bagaimana sih nanti simulasi atau latihan pendaftaran itu bagaimana. Nah, di sini teman-teman ada salah satu tujuan dalam latihan ini adalah sebenarnya ini ya. Jadi di semua jalur ya itu sebenarnya inti dari tujuannya itu sebenarnya sama ya. Jadi salah satu dari tujuan dalam latihan ini adalah bagaimana cara memilih sekolah atau jurusan. Ini ya, bagaimana memilih sekolah atau jurusan. Itu yang pertama kan. Ketika teman-teman setelah login itu kan sebenarnya ketika melakukan pendaftaran itu kan hanya langsung disuguhkan untuk memilih sekolah atau jurusan. Nah, ini memilih sekolah atau jurusan yang bagaimana Pak? Nah, kan teman-teman nanti bisa memilih jurusan di dalam atau di luar zona perbatasan. Ya, dalam zona itu bisa milih berapa. Nanti daftar sekolahnya itu apa saja ya, nanti di sini akan muncul. Nah, kenapa di sini ada luar zona berbatasan Pak? Karena ini untuk jenjang SMA. Kalau SMA itu kan luar zonanya harus berbatasan. Nah, berbeda dengan SMK. Kalau SMK itu bisa di dalam zona atau di luar zona. Jadi dia bebas ya. Nah, misalkan ini kan banyak pertanyaan, Pak, bagaimana dengan saya misalkan contoh saya di Surabaya. Mau daftar misalkan di Ngawi ya, mau daftar di Lumajang ya, mau daftar di Jember misalkan. Kalau untuk SMK itu bisa. Lah makanya teman-teman nanti di dalam latihan ini kan fokusnya hanya memilih sekolah atau jurusan saja. Nah, misalkan di SMK ya, di SMK itu kan ada jurusan yang mensyaratkan tidak buta warna dan juga tinggi badan, atau ada persyaratan verifikasi kesehatan. Nah, maka di dalam latihan ini sebenarnya sama, baik di tahap 1, tahap 2 sampai dengan tahap 5 itu sama. Ya, untuk SMK ya wajib ketika ada jurusan yang mensyaratkan verifikasi kesehatan, kalian juga harus melakukan verifikasi kesehatan. Itu paham ya? Nah, terus yang kedua itu adalah kalian bisa memilih ya, berapa sih maksimal siswa itu dapat memilih sekolah atau jurusan. Nah, di dalam latihan ini kan untuk jalur Yunasi, teman-teman, jalur Yunasi dan jalur nilai itu sama, teman-teman ya, itu sama. Samanya apanya Pak? Samanya dalam memilih sekolah atau jurusan dan jumlah ya dalam memilih sekolah dan jurusan. Ya, nah, saya ulang lagi ya. Jadi untuk jalur Yunasi ataupun jalur nilai itu sama dalam memilih sekolah atau jurusan dan jumlahnya. Ya, nah kalau untuk SMA, nah SMA itu kan bisa memilih 3 sekolah ya, 3 sekolah ya, nah, 3 sekolah. Untuk SMK juga sama ya, untuk SMK juga sama, bisa memilih 3 sekolah atau 3 jurusan. Nah, cuma yang membedakan kalau SMA ini ya, luar zonanya ini hanya bisa memilih 1 sekolah saja ya, luar zonanya hanya bisa 1 sekolah saja, dan luar zonanya harus berbatasan sesuai dengan pembagian zona ya. Nanti mungkin teman-teman yang masih bingung ya, bisa diklik aja ya di mastiukdr.com di YouTube mastiukdr ya. Nah, ini YouTube mastiukdr. Nah, di sini teman-teman di YouTube mastiukdr ini kemarin sudah kita jelaskan ya, banyak sekali. Nah, ini mungkin teman-teman bisa masuk di bagian playlist ya. Nah, di playlist di PPDB 2024 ini teman-teman bisa cek di bagian ini teman-teman ya. Zona. Saya set aja ya. Ini kita tentang pembagian zona. Ini ada tentang pembagian zona. Yang kedua, bagaimana sih cara kita mengetahui di dalam atau di luar zona? Di sini juga ada cara daftar jalur Yunasi ya. Terus zona untuk SMK juga ada teman-teman. Terus nah ini cara menentukan titik lokasi, ini juga mempengaruhi zona. Nah, terus berikutnya ada cara melihat kita itu bisa memilih sekolah di dalam atau di luar zona mana saja ya. Sebenarnya fokusnya di sini ya. Nah, terus teman-teman yang menjadi pertanyaan kedua ini adalah jumlah memilih sekolah atau jurusan. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi untuk jalur Yuna dan nilai itu untuk jumlah memilih sekolahnya itu sama ya. Jadi SMA dapat memilih 3 ya sekolah, bisa ketiganya di dalam zona atau 2 di dalam zona, 1-nya di luar zona. Itu untuk SMA. Nah, tetapi untuk SMA perlu diketahui ya bahwa luar zonanya itu harus yang berbatasan. Paham ya? Terus sedangkan SMK ini baik di zona ataupun nilai itu sama ya. Nilai itu sama. Jadi dia bisa memilih 3 sekolah atau jurusan ya, baik di dalam atau di luar zona. Atau mungkin ketiga-tiganya di luar zona juga tidak apa-apa ya untuk SMK. Nanti makanya latihan itu untuk cara memilih sekolah dan sebagainya ya.
Terus yang berikutnya ini, bagaimana dengan jalur afirmasi Pak, pindah tugas dan prestasi hasil lomba, kan di sana ada upload berkas. Nah ini nanti kita akan jelaskan ya. Jadi bagaimana sih caranya untuk mengupload? Dan ini sebenarnya kan teman-teman waktu pengajuan PIN ya, pengajuan PIN itu kan teman-teman juga sudah biasa ya dalam mengupload berkas ya. Misalkan mengupload kartu KK, mengupload SKD ya, mengupload SKPD ataupun mengupload SKL atau surat keterangan kelas 3 ya, atau kelas 9 ya, itu sebenarnya kan sudah ada. Nah, sekarang kita jelaskan, kita kembali dulu ke sini teman-teman ya. Jadi ketika latihan teman-teman ya, jadi latihan itu kan sama ya, jadi namanya latihan pendaftaran. Jadi nanti ketika kalian melakukan pendaftaran itu caranya sama dengan latihan ini. Makanya ada latihan pendaftaran. Nah fokusnya dalam latihan pendaftaran kita kembali ulangi ya, jadi untuk dalam pemilihan sekolah ini ya, atau pemilihan jurusan. Paham ya? Nah, ketika sudah login ya, ketika masuk di sini kan latihan pendaftaran SMA atau SMK misalkan, ya di sini teman-teman setelah login ya, teman-teman kan ngecek data, setelah itu masuk di pilihan sekolah. Nah, pilihan sekolah sebenarnya fokusnya di sini. Nah, dalam pilihan sekolah nanti untuk jalur zonasi dan nilai itu kan sama, bisa memilih tiga sekolah ya, atau 3 pilihan ya, pilihan pertama, pilihan kedua, dan juga pilihan ketiga. Nah, tetapi kalau untuk yang di tahap 1 itu hanya ada satu pilihan saja. Nah, nanti teman-teman bisa memilih atau mau milih di dalam zona atau di luar zona. Nah, ini saya contohkan untuk yang SMA ya. Nah, kalau SMA misalkan nanti di tahap 1 sampai dengan 5 itu kan sebenarnya sama. Cara memilihnya itu sama. Misalkan di tahap 1 kalian mau pilih luar zona ya boleh. Nah, nanti kalian bisa memilih luar zonanya itu sekolahnya mana saja. Ini nanti sudah muncul. Sehingga kalian itu sudah punya gambaran, oh nanti kalau saya mau daftar di luar zona di tahap 1 misalkan, di sini sudah ada pilihannya ya, misalkan SMA Negeri Purwasi dan lainnya. Nah, kalau di dalam zona Pak, di sini nanti sudah muncul, oh dalam zona saya ternyata hanya ada 4 berapa ini? Ada 4 sekolah saja di dalam zonanya ya. Terus kalau luar zonanya kan banyak ya. Nah, ini karena berbatasan ya dengan zona lainnya nih, maka banyak bisa dipilih. Ini sebenarnya latihan pendaftaran itu fokusnya di sini, cara memilih sekolahnya. Ya, ini untuk tahap 1 kan hanya bisa satu saja. Nah, nanti kalau di tahap 2 sampai tahap 5 ya, kan bisa milih 3 sekolah misalkan. Nah, ini misalkan pilihan pertama luar zona, nanti di pilihan kedua ya, nah, ini kan kalau sudah luar zona kan berarti pilihan kedua dan 3 itu berarti kan di dalam zona. Nah, ini kan dalam zona. Nah, seperti ini, ya kan? Nah, ini kalau SMA itu kan SMA di tahap 2 dan 4 ya, perhatikan itu bisa memilih 3 sekolah. Dan satunya ya itu bisa di luar zona. Luar zonanya hanya bisa 1 untuk SMA. Paham ya? Jadi fokusnya di sini teman-teman, nanti untuk latihan pendaftaran. Jadi adalah memilih sekolah atau jurusan. Nah, kedua, kalau untuk SMK ini kita kasih untuk SMK. Nah, SMK nanti untuk di tahap 1 ya, tahap 1 itu kan hanya bisa memilih 1 sekolah saja. 1 sekolah. Jadi kalian sudah paham nanti, oh saya mau milih misalkan. Nah, ini kalau SMK ini kan bebas ya, di seluruh kabupaten atau kota dia bisa. Misalkan dia berada di Kediri misalkan, dia saya mau daftar di Sumeneb, di sini dia juga bisa ya. SMK Negeri 1 Sumeneb misalkan. Nah, ini bisa pilih aja konsentrasi ini apa. Nah, ini ya. Nah, dalam SMK di sini juga ada yang namanya verifikasi kesehatan ya. Makanya di dalam latihan ini kalian sudah tahu, oh kalau saya misalkan nanti mau daftar SMK, kalau misalkan memilih jurusan yang mensyaratkan tidak verifikasi kesehatan, maka kalian juga harus melakukan verifikasi kesehatan sesuai dengan jadwal. Paham ya? Jadi kalau tahap 1 kan hanya bisa memilih sekolah 1 saja. Misalkan Pak saya mau daftar di luar zona saya atau di luar kabupaten kota, untuk SMK bisa. Ya di mana-mana itu bisa SMK ya, karena SMK memang tidak ada batasan atau tidak ada zona atau tidak ada pembagian zonanya. Paham ya? Nah, terus untuk di tahap 3 dan 5 ya, untuk SMK itu kan di tahap 3 ada zonasi, di tahap 5 itu ada jalur nilai. Nah, kalian juga sama, kalau di tahap 3 itu kan kalian juga bisa memilih ini. Nah, pilihan pertama sudah, pilihan kedua Pak saya mau di luar lagi ya, bisa saja ya di Bojonegoro misalkan ya, jadi bebas. Nah, jadi pada intinya untuk latihan ini sebenarnya untuk bagaimana sih kalian memilih sekolah dan jurusan ya. Nah, terus bagaimana dengan yang mengupload berkas atau mengupload upload berkas ya, misalkan upload berkas itu bagaimana di jalur afirmasi misalkan, di jalur anak buruh misalkan. Nah, di jalur anak buruh kan sama kan, setelah login kalian kan dipilih untuk memilih sekolah, pemilihan sekolah. Nah, ini kan kalian milih ya, kalian mau milih SMA ya atau mau pilih SMK. Nah, caranya sama dengan ini. Kalau milih SMK kan hanya ada satu ini tok ya, SMK kan sama, tahap 1 kan hanya satu ya, silahkan dipilih SMK mau pilih yang mana, mau di dalam atau di luar zona.
Nah, kalau SMA kan setelah login di tahap 1 kan milih ya, mau ini tinggal dipilih. Kalian boleh memilih luar zona, boleh memilih dalam zona, tidak masalah ya. Jadi ini untuk tahap 1 itu kan hanya satu ya, misalkan jalur afirmasi atau mungkin jalur prestasi hasil lomba. Nah, inilah cuma yang membedakan itu kalau di tahap 1 itu kan ada upload berkas. Misalkan saya kasih contoh, misalkan di jalur afirmasi anak buruh misalkan. Nah, kalian tinggal upload berkas saja ini. Ya, misalkan kalian harus punya salah satu, misalkan punya KIP, punya PKH, punya KKS ataupun yang lainnya. Nah, kalau untuk jalur anak buruh kan ada 2 surat ya. Jadi bisa diupload juga surat keanggotaan asosiasi buruh atau kartu anggota ataupun yang lainnya. Ini untuk jalur buruh. Jadi sebenarnya cara memilih suratnya sama, cuma kalau di tahap 1 kan ada tambahan unggah berkas. Nah, ini sama dengan misalkan di jalur prestasi hasil lomba. Nah, kalau di prestasi hasil lomba kalian harus memasukkan daftar lombanya. Ya, lomba akademik atau non akademik, tahun dapatnya kapan, tingkat prestasinya kapan ya, peringkat di nasional ya. Nah, ini peringkat prestasinya apa ya, juara berapa, apakah bergu atau tidak. Nah, terus deskripsi prestasi lombanya apa. Nah, baru di sini mengupload berkas. Tetapi sebelumnya kalian juga sama ya, harus memilih sekolahnya. Nah, sekolah kan di tahap 1 kan bisa memilih di dalam atau di luar zona. Baik itu luar zona ataupun di luar zona perbatasan. Untuk tahap 1 hanya bisa memilih satu saja. Paham ya? Nah, sebenarnya untuk latihan di tahap 1, nah, sekalian kan kemarin kan sudah waktu pengambilan PIN. Nah, di sini kan ada mengupload berkas. Berkas apa Pak? Ya, ini misalkan unggah kartu keluarga misalkan, kan kalian sudah bisa. Nanti jadi setelah memilih sekolah tinggal upload berkas saja. Atau misalkan kalian kemarin ada yang ini ya, pakai status bencana misalkan, kan sudah mengupload berkas. Ya, misalkan mengupload berkas kan sudah ada. Atau mungkin teman-teman kemarin juga sudah belajar bagaimana cara mengupload berkas misalkan untuk SKL atau surat keterangan. Ya, jadi pada intinya kembali lagi untuk di tahap 1 teman-teman ya. Jadi untuk di latihan pendaftaran itu tidak ada ya untuk selain jalur yonasi ya. Jadi semuanya memang untuk latihan pendaftaran ini untuk jalur yonasi saja. Nah, ini untuk jalur prestasi akademik itu cara pemilihannya sama dengan yonasi. Dan untuk jalur afirmasi, bina tugas dan lainnya ini memang tidak ada ya untuk di tahap 1. Tapi nanti caranya sama untuk memilih sekolah atau jurusan, dan yang membedakan itu hanya untuk di tahap 1 itu harus melakukan upload berkas. Itu teman-teman ya, semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.